Selanjutnya nomor 130, ini sebuah company atau sebuah perusahaan, dia baru saja mengembalikan uang atau paid off, itu mengembalikan sebuah peminjaman yang dia dapatkan 1 tahun yang lalu. Total yang dia bayar, total amount of money the company paid was 1,6 juta dolar, dengan interest rate-nya adalah 10% per tahun. Berapa uang yang dia pinjam 1 tahun yang lalu? Jadi di sini cash flow-nya sekarang, di sini dia mengeluarkan uang atau mengembalikan uang 1,6 juta dolar, dan yang ditanyakan ada masuk ini ketika atas. Jadi dia mengembalikan, itu uangnya keluar dari kantongnya 1,6 juta dolar. Nah di sini yang ditanya adalah P-nya berapa sih? 1 tahun yang lalu berapa sih? Dengan I-nya sama dengan 10%. Ini sederhana. Jadi kalau kita tahu tadi F sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Nah di sini kalau kita balik, itu P sama dengan F per 1 plus I pangkat N. F nya adalah ini 1,6 juta dolar dibagi dengan 1 ditambah I nya 10%, berarti langsung aja 1,1. Ini N nya karena cuma 1, berarti langsung dipangkat. Nah di sini 1,6 dibagi 1,1 didapatlah P nya adalah 1.454.545. Nah ini adalah jawabannya. Jadi ini nilai yang dia awalnya pinjam terus dikembalikan pada 1 tahun setelahnya sebesar 1,6 juta. Untuk yang 1.34, di sini Burko Otomotif membutuhkan 1 juta dolar uang selama 3 tahun dari sekarang. Ini CFO-nya pengen tahu berapa yang harus didepositkan sekarang jika growth rate-nya atau rate of return-nya adalah 20% per tahun. Nah ini disuruh hitung dengan simple interest atau yang bunga sederhana, dan yang kedua dengan compound interest. Nah ini yang A dulu. Dengan simple interest ini sangat jarang ditemui di kehidupan sehari-hari, tapi ini kita hitung-hitungan aja. Ini pakai ini cash flow-nya. Jadi dalam 3 tahun, si perusahaan ini tuh pengen punya uang sebesar 1 juta. Dia pengen pemasukan besar 1 juta. Ini 1 juta. Ini berapa sih sekarang? Kita harus investasikan berapa sih sekarang dia dapat uang segitu, dengan I-nya sama dengan 20% per tahun. Nah, kalau dengan simple interest itu adalah F ini itu sama dengan P atau nilai sekarang ditambah dengan P dikali dengan ini jumlah tahunnya, N dikali dengan per tahun adalah 20%. Itu F nya adalah 1 juta, P nya ditanya, P ditambah P dikalikan dengan 3 dikali dengan 0,2 atau 20%. Ini berarti totalnya adalah 1,6 P, itu ada 1 juta. Berarti P sama dengan ini begini 625.000. Nah ini dengan konsep sederhana 20% per tahun dikalikan dengan langsung 3 tahunnya, itu kita dapatkan ini. Ini sebenarnya kalau konsep sederhana atau simple interest ini sama dengan 60% selama 3 tahun.
jadi bukan 20% per tahun tapi 60% selama 3 tahun. Sedangkan kalau untuk B yang beneran sering dipakai sama bank gitu ya, jadi tahun sekarang itu akan terakumulasi di tahun depan, nanti terakumulasi lagi di tahun berikutnya dan berikutnya. Ini pakai rumus yang biasa, F sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Nah di sini F nya adalah 1 juta, P nya dicari, ini 1 ditambah 0,2, ini dipangkat dengan jumlah tahunnya yaitu 3. Nah dari sini P sama dengan 1 juta dibagi dengan 1,728 yaitu sekitar 578.704 dolar, jadi 578.704 dolar. Jadi dengan bunga compound atau bunga majemuk, kalau misalnya kita investasikan di awal sekian 578, jadi lebih kecil daripada yang bunga sederhana, kita modalnya lebih sedikit, tapi karena itu terakumulasi, jadi nanti di tahun depannya kena bunga lagi, terus nanti tahun depannya kena bunga lagi, dan seterusnya, jadi dia berkembangnya lebih banyak. Sedangkan kalau simple interest atau yang sederhana itu hanya bunganya dikalikan dengan jumlah periodenya atau jumlah tahunnya.